Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Putri, kelas 11 AKL 1. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Gantung. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak videonya. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu di sini yang menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi? Seruni dah. Aku berjanji akan segera menemuimu kembali di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak. Ia tidak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangnya. Sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu. Awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa. Kau sudah berjanji. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melanggar janji. Ayah Seruni bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Seruni harus mau dijodohkan, Bu. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendiri ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki anjing yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengar keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku punya kekasih hati. Jika aku menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, maka aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Si Toki pun semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia menghendus-endus di pangkuan Seruni dengan berdera air mata. Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera bergegas mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan dengan cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok masuk ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki anjing kesayangannya. Tolong Toki, tolong Toki, tolong Toki. Guk, 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 guk. Guk, guk. Namun, si Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat, parapat batu." Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah,
Orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara anaknya dari dalam lubang, akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu.' Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang, menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan rapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat terselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seseorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat-parapat" dijadikan nama tempat daerah beradanya batu gantung, yakni Parapat. Kini, Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.